Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah hari ini semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Sri Ningsih. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya, yaitu Muazzam. Muazzam, silahkan pimpin doa anak ya. Dan setelah berdoa, marilah kita untuk menciptakan rasa nasionalisme, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Ayo kita semua bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila. Dalam pembelajaran ini, ya, anak-anak ibu diharapkan dapat mencapai indikator pencapaian kompetensi, yaitu anak-anak ibu terbiasa membaca Al-Quran, selanjutnya membentuk sikap peduli terhadap sesama. Anak-anak ibu dapat menyimpulkan arti dari surah An-Nasr dengan benar. Anak-anak ibu juga dapat menganalisis jumlah ayat dalam surah An-Nasr. Anak-anak ibu selanjutnya tahu di mana tempat turunnya surah An-Nasr. Selanjutnya, anak-anak ibu diharapkan dapat menyimpulkan isi pokok surah An-Nasr. Dalam pembelajaran hari ini, anak ibu semua, ibu harapkan dapat menyebutkan arti surah An-Nasr. Selanjutnya, anak-anak ibu juga dapat menyebutkan jumlah dari surat An-Nasr. Anak-anak ibu juga harus tahu di mana tempat turunnya surah An-Nasr. Selanjutnya juga anak-anak ibu harus mengetahui makna dari surah An-Nasr. Nah, anak-anak ibu, coba semua duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sesudah duduk dengan rapi, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kisah kemenangan pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibandingkan orang-orang yang sudah beriman. Meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya, tak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan, atau intimidasi orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi. Walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya peristiwa Badar. Jumlah tentara Rasulullah SAW hanya 1.000 orang, sedangkan tentara kafir Quraisy
berjumlah 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan gemilang. Nah, anak-anak ibu, dari video surah An-Nasr ini, ibu mau kalian mendiskusikan yang pertama, apa-apa saja yang terdapat dalam isi pokok kandungan surah An-Nasr, ya. Yang kedua, sifat apa saja yang dapat diteladani dari surah An-Nasr. Nah, yang ketiga, anak-anak ibu mau kalian mengkaitkan kisah kemenangan Rasulullah dalam perang Badar dengan surah An-Nasr. Nah, ayo sekarang coba anak-anak ibu ke depan. Siapa yang sudah mengerti tentang isi kandungan surah An-Nasr? Ya, coba kelompok pertama. Ya, apa sifat yang terdapat dari surah An-Nasr yang dapat diteladani? Iya, bagus. Yang kedua siapa? Oh iya, bagus. Alhamdulillah ya. Ayo anak-anak ibu, ada yang mau menanggapi? Nah, selanjutnya anak-anak ibu, dalam diskusi tadi, ya sekarang coba anak-anak ibu sekalian simpulkan dan tuliskan jawaban kalian di LKPD yang telah ibu bagikan tadi. Nah, setelah kalian menyimpulkan tugas yang ibu berikan tadi, sekarang ibu akan menjelaskan pesan dari surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr sendiri diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr yang artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah yang pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah kalian semua dapat memahaminya? Atau kan anak-anak ibu ada bagian yang sulit untuk dipahami? Untuk mencapai kesimpulan ini anak-anak, ibu panggil ke depan hasil dari kerja kelompoknya. Ayo kelompok pertama, apa kesimpulannya? Iya, bagus, alhamdulillah. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Iya, kalau tidak ada ibu panggil kelompok 2 membahas hasil diskusinya. Iya, alhamdulillah bagus. Ya nak, dari 2 kelompok yang sudah maju ini, ya kita bisa ambil kesimpulan ya tentang surah An-Nasr. Ya, 3 sikap yang dapat diteladani dari Quran surah An-Nasr, yaitu yang pertama, bersikap bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Ya, apapun yang kita lakukan dan diberikan kepada Allah, kita mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang kedua, meminta ampun kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, meminta pertolongan selalu kepada Allah. Ya, untuk memahami anak-anak ibu semuanya, ibu harapkan kalian belajar lagi di rumah dengan orang tua. Ya, jika kurang jelas nanti boleh bertanya dengan ibu dan dipahami lagi di rumah ya nak ya, bersama orang tua semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Untuk mengakhiri, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu daerah Aceh. Daerah Aceh, tanah lun sayang, nibak tempatnya lun made. Daerah Aceh,
sebagai penutup perjumpaan kita, marilah sama-sama kita berdoa, doa sesudah belajar. Ya, doa ini kita bersama-sama mengucapkannya dipimpin oleh ketua kelas. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Jaga protokol kesehatan, belajar, dan jangan lupa tetap memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.